قد جاب خواطرنا حلم ليطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalala ala al khair ibtigha wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabih min Allah subhanahu wa ta'ala. Nawaina bihim kama nawa salafuna salih fil julus bi dhikrillah fil julus fi majalisil ilm. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa taqabbal dhalika ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita tentang kemuliaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang kita baca namanya Safinatun Najah. Penyusunnya memulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagaimana apa yang saya niatkan dan saya janjikan sedikit ke jamaah. Mudah-mudahan hari ini Allah mudahkan untuk bisa menjelaskan tentang keutamaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan keuntungan bagi yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan rahasia yang terkandung dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim bagi orang yang membacanya dengan jumlah-jumlah tertentu. Apa yang disampaikan oleh para ulama, tentu menyampaikannya ini bukan sembarang menyampaikan, tetapi tentu dengan dasar atau pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa, bukan main-main. Dan ini insyaallah kita akan sampaikan pada malam hari ini, bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang kita semuanya sudah tahu kemuliaan atau keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah menyampaikan apa yang disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Darqutni dalam susunan hadis-hadisnya. Rasulullah menyampaikan, kana Jibril idza ja'ani bil wahyi awwal ma yulqi alayya Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya malaikat Jibril setiap menyampaikan wahyu dari Allah kepadaku, kata Nabi Muhammad, selalu memulainya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dalam riwayat ini pendapat yang menyampaikan bahwasanya tidaklah sempurna sesuatu yang baik kalau tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril pun setiap ketemu Nabi Muhammad, setelah salam yang diucapkan sebelum menyampaikan wahyu pasti membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kalimat yang dibaca sama malaikat ini kalimat yang hebat atau biasa aja? Hebat. Kalimat yang selalu didengarkan oleh Nabi Muhammad dan dibaca oleh Nabi Muhammad ini kalimat yang biasa atau luar biasa? Alhamdulillah, kalimat yang luar biasa tersebut. Kita sudah berapa kali sebut kalimat Bismillah? Ada yang hitung dari awal tadi? Berapa banyak kita sudah baca? Maha suci Allah dan maha baik Allah yang telah mentakdirkan kita membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan duduk zikir dan juga dalam keadaan makanan datang. Jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pas bismillah waktu kajian makanan enggak pakai. Wah, enggak. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian juga daripada keutamaan Bismillahirrahmanirrahim, tentu yang saya sampaikan pada malam hari ini sedikit-sedikit aja. Karena kalau mau disampaikan waktu seumur yang Allah berikan kepada kita pun nggak akan cukup untuk menceritakan tentang keutamaan daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Utsman menyampaikan, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, faqala, bertanya tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi Muhammad menyampaikan, faqala huwa ismullah min asma'illahil a'zam. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi Muhammad, di dalam kalimat tersebut ada nama Allah yang paling mulia, yaitu kalimat Allah, nama yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya dengan manfaat nama yang paling mulia daripada nama Allah tersebut? Idza du'iya bihi ajab. Dengan menyebut nama tersebut, kalau kita berdoa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'al a'ta.
Dan kalau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, pasti diberikan permohonannya kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diceritakan diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan juga Imam Hakim. Artinya siapa saja yang menyebutkan nama Allah dalam setiap permintaan dan hajat-hajat dunia dan akhiratnya kepada Allah, maka Allah akan kabulkan dan akan berikan hajat-hajat kita. Tapi kata Nabi Muhammad, muqinan biha, harus punya juga keyakinan dengan kalimat tersebut bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ketika Siti Aisyah menyampaikan anna man qara'aha sabbahat ma'ahul jibal wa nalal karamah ma nala Dawud alaihi salam. Ketika turun ayat kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah, turun ayat tersebut, maka Siti Aisyah menyampaikan, maka bertasbih semua gunung batu yang ada di Mekah. Sampai orang-orang Mekah mengatakan, wah hebat betul, Muhammad bisa menyihir buah batu dan gunung pun disihir sama dia, bisa sampai ikut dengan kalimatnya. Masya Allah. Kalau kita yang didatengin sama orang yang bisa bikin gunung-gunung semua bertasbih, kita sujud-sujud sama itu orang. Minta macam-macam, minta uang banyak, hutang lunas, rumah lunas, tanah banyak, sertifikat nggak masalah, nggak macam-macam pasti mintanya. Tapi kalau untung kita nggak tinggal di Mekah kala tersebut. Kalau kita tinggal, nggak tahu kita golongan kelompok yang ikut Nabi Muhammad atau golongan yang bilang, wah ini sihirnya jago, mantap dukunnya ini. Ini kalau dukun-dukun begini ada di Timika, mahal bayarnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disampaikan bahwasanya dari Siti Aisyah menyampaikan juga, barang siapa wanalal karamah, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Daud alaihi salam. Apa kemuliaannya Nabi Daud? Keutamaan, keistimewaannya Nabi Daud apa? Suara yang merdu. Bukan hanya suara yang merdu, tapi bahasa yang keluar dari lisannya mudah difahami oleh orang yang mendengar. Setiap memulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, mau bicara apapun, di podium, di dalam pengajian, di dalam rapat, di dalam apa, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, akan dimudahkan lisan kita ini bergoyang mengucapkan ucapan yang mudah difahami oleh orang lain. Itu satu. Dan yang kedua, suara kita pun jadi bagus. Tapi jangan juga karaoke pakai bismillah ya. Sambil pilih lagu, ayo ya, jangan. Ini salah satu kemuliaannya dan membuat orang itu ikut dengan ucapan kita jika ucapan kita baik. Dan orang mudah menegur kita jika ucapan kita salah, karena teguran itu arti tanda orang itu cinta sama kita. Kemudian juga disampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man qara bismillahirrahmanirrahim muqinan biha, barang siapa yang membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim meyakini dengan kemuliaan kalimat tersebut, sabbahat ma'hul jibal illa annahu la yasma' minha, maka semua gunung ikut bertasbih dengan kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja kita tidak mendengar. Kalau kita mendengar, kurus kita. Gunung semuanya bertasbih kalau setiap kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, semuanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kita ngedengar suara hihihihi gitu aja takut, nggak berani keluar. Ada lagi yang cerita kemarin ngedengar suara ayam sayapnya pak 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 pak, takut. Ngedengar suara ini takut, apalagi ngedengar gunung semuanya ini bertasbih. Masya Allah. Gunung apa aja ya? Semua gunung, semua bebatuan yang ada di atas muka bumi semuanya bertasbih. Yang kadar emasnya tinggi atau rendah tasbihan semuanya. Kalau kita ngomong bismillahirrahmanirrahim, cuman kita tidak mendengar. Dan itu baiknya Allah. Kalau Allah berikan kita pendengaran bisa mendengar gunung, kita akan pingsan.
Seperti ceritanya Al-Imam Ahmad Asy-Syahid Ibnu Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini dia penasaran apa sih yang dilakukan ayahnya setiap malam, hampir setiap malam jam-jam 11 ke atas ini selalu dia naik ke gunung ayahnya. Ternyata ayahnya ini ahli khalwah atau orang yang suka berzikir kepada Allah, tapi di keadaan orang nggak ada, tidur semuanya naik ke atas gunung. Ini di kota Tarim. Ketika suatu hari diikutin sama anaknya, begitu diikutin sama anaknya pelan-pelan, Syekh Faqih Al-Muqaddam duduk di tempat duduk biasa dia ibadah, mulailah beliau berzikir, maka ikut berzikir semua bebatuan yang ada di gunung, sampai anaknya ini mendengar suara tasbihnya bebatuan, pingsan di tempat, nggak kuat. Makanya jangan sesekali minta sama Allah pengen ngedengar semua alam semesta ini ketika berzikir, karena semua makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bedanya kalau kita baca bismillah, semua ikut bacaan yang kita bacakan. Cuman kita nggak mendengar. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian daripada keuntungannya atau manfaatnya bacaan daripada Bismillahirrahmanirrahim, Sayyidina Jabir bin Abdullah menyampaikan daripada Rasulullah SAW, halafallahu bi'izzatihi wa jalali, bahkan Allah bersumpah dengan maha agungnya dan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, alla yusamma ismuhu ala syai'in illa baraka fihi. Barang siapa yang menyebutkan nama Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap sesuatu perkara yang baik yang dia kerjakan, maka Allah memberikan keberkahan kepada sesuatu yang dikerjakan. Bahkan ini Allah sampai bersumpah, apapun yang kita kerjakan dengan Bismillahirrahmanirrahim jadi berkah, jadi bagus, jadi manfaat. Itu yang kalau manfaatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kira-kira kita mau ngapa-ngapain pakai Bismillah gak? Insya Allah kalau sudah tahu manfaatnya begini, jangan ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju, baca Bismillah tidak? Naik motor, baca Bismillah. Naik mobil, baca Bismillah. Mau chat mantan, baca Bismillah. Ayo ngomong, ayo ngomong. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka bahkan dalam minum pun, subhanallah, ini yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi. Antum megang minum kan semuanya? Ini namanya belajar ilmu langsung praktek. Al-Imam Syekh Al-Mutawalli Asy-Sya'rawi menyampaikan apa yang disampaikan, didengarkan dari gurunya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan, man syaribal ma, barang siapa yang minum air. Ini dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang minum air dengan cara seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah, bagaimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Minum satu teguk, jangan glek enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gampang nggak? Gampang kan? Dengan cara seperti itu. Tapi caranya gampang, hasilnya nggak gampang. Lihat apa hasilnya. Barang siapa yang minum air dengan cara seperti yang diajarkan barusan, selama air tersebut masih ada dalam tubuh kita, selama itu juga tubuh kita tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak gak? Punya tubuh yang gak doyan sama maksiat. Punya tubuh yang bawaannya mau taat aja. Kalaupun sampai melakukan maksiat, tubuh ini gak betah kecuali ingin cepat-cepat tahu. Itu air minum kira-kira bersih, gak ada yang kita minum tadi di tubuh kita, kapan hilangnya kira-kira? Sampai kapan kira-kira? Yang kita barusan minum itu hilangnya dari tubuh kita kapan? Bekas-bekasnya gitu sampai bersih total, hilangnya kapan kira-kira? Saya pikir tukang ronsen pun dia nggak tahu sampai kapan tuh. Maksudnya bukan tukang ronsen, masa tukang sih?
Dia nggak tahu bagaimana ngecek ini kadar air yang kita minum, bekas sisanya sedikit aja hilang. Artinya ini memang tidak akan pernah hilang. Dan bagaimana kalau kita setiap minum caranya seperti itu? Manfaatnya bagaimana? Dan bagaimana kalau kita ajarkan keluarga kita di rumah minum dengan cara seperti itu, walaupun cuma sekali? Keadaannya bagaimana? Bagaimana keadaannya kalau satu komplek, satu Timika, satu Indonesia minum dengan cara seperti itu? Gimana Allah masih biarkan maksiat ini merajalela di Indonesia? Gak mungkin. Tapi siapa yang mau mengajarkan dan siapa yang mau mengamalkan? Ini pertanyaan lagi. Manfaatnya insya Allah ada, tapi ngerjakannya insya Allah banyakan lu. Tapi kalau antum sih enggak di sana. Ini sih nggak ada yang lupa nih, wajah-wajah Bismillah semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu daripada manfaat bagi orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian manfaatnya lagi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan. Masih ingat nama Abu Hurairah? Siapa nama Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin. Dulu namanya siapa ketika masih di zaman jahiliyah? Iya betul. Ente jawab kalau ditanya dalam hati aja udah saya paham, insya Allah kayaknya jawabnya dalam hati semua. Abu Hurairah menyampaikan, diperintahkan sama Nabi Muhammad, ya Abu Hurairah, idza tawadda, kalau kamu lagi mau melaksanakan wudu, faqul bismillahirrahmanirrahim, katakan ucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Fa in hafadhatka la tastari an taktuba lakal hasanat hatta tafrugha. Bahwasanya kalau kamu mulai wudhu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kebaikan terus dicatatkan oleh malaikat di sebelah kanan sampai kamu selesai wudhu. Terus selama wudhu ditulis kebaikannya terus. Selesai? Belum. Wa idza ghashita ahlaka faqul bismillah fa in hafadhatka taktubu lakal hasanat hatta taghtasil minal janabah fa in hasala laka min tilkal mawaqi'ah walad. Dengar nih, kalau ente wudu baca bismillah, kalau kamu mendatangi keluargamu, maksudnya istri kamu, baca dengan bismillah, maka selama kamu menggauli istri kamu dengan bacaan tersebut sampai waktunya kamu mandi wajib nanti, maka selama itu kebaikan terus dituliskan oleh malaikat, di catatan kebaikan kita terus dicatatkan kebaikan. Kemudian kalau seandainya dari hasil pada malam hari itu menghasilkan anak, maka selama sebanyak anak tersebut bernafas sebanyak itu Allah tuliskan kebaikan untuk kamu. Dan kalau anak itu melahirkan anak lagi, maka sebanyak nafas anak itu pun akan dituliskan terus kebaikan untuk kamu. Dan begitu sampai terputus keadaannya. Subhanallah. Enak gak manfaat bismillahirrahmanirrahim? Jadi pengen praktek. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus Ustadz kok bisa yang udah ya, yang belum awas. Jangan bikin emosi. Kemudian, ya Allah, ini enak banget. Dan juga ada doa-doa yang lain tentunya yang diajarkan ketika sedang berhubungan suami istri. Makanya hubungan suami istri itu dapat pahalanya luar biasa loh. Masya Allah, besar banget pahalanya. Udah besar pahalanya, enak lagi. Mudah-mudahan yang bujang-bujang biar cepat nikah insya Allah. Yang amin, yang bujang, yang gak bujang amin semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian disampaikan sama Nabi Muhammad daripada keutamaannya, fa inna ahadukum idza sallama hina yadkhul baitih, kalau kalian masuk ke dalam rumah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa dzakara asmallahu taala fi ta'amih, dan menyebut nama Allah di dalam makanannya, salam dan basmalah di dalam makanan, dan setiap hal sesuatu kebaikan yang kita lakukan dalam rumah. Yaqulu syaitan li ashabi, maka setan kalau ketemu dengan teman-temannya, dengan geng-gengnya satu sama lain, setannya saling ngomong. Kalau dia keluar rumah dikatakan, bro,
nggak bisa nginep di rumahnya dia nih. Iya, gimana saya mau nginep? Baca bismillah, baca salam, nggak bisa saya nginep, nggak bisa makan saya. Ini hari kita tidurnya di luar, ini hari kita nggak kemakan sama sekali. Kenapa? Karena isi rumahnya membaca assalamualaikum dan isi rumahnya menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen nggak sih bikin setan kedinginan di luar? Siksa dia. Dengan cara apa? Jangan meninggalkan salam ketika masuk ke dalam rumah dan jangan lupa bismillah ketika melakukan apapun kebaikan di dalam rumah. Udah, setan tuh nggak dapet jalan, nggak ada celah sama sekali untuk mau ngapa-ngapain di dalam rumah kita. Tapi kalau kita salam enggak, bismillah enggak, tapi yang ngapa-ngapain macam-macam, wah setan ngikut nginep sama kita, tidur bareng. Kalau setan tidur bareng, ya mending kalau dia punya bantal sendiri, sebantal sama kita, ngiler di tempat bantal kita. Ya Allah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, kemudian yang saya mulai berdiri ini pas jam 9, sebentar lagi selesai. Ini jam nggak berubah-berubah. Ini keistimewaan atau kekhususan, kelebihan atau rahasia yang tersimpan dalam kandungan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada 6 poin dan ada 1 poin ini semua poinnya sih penting dan bagus banget. Semuanya bagus. Jadi yang pertama, saya dari sini aja. Saya langsung catat judul-judulnya aja, antum ingetin apa yang saya sampaikan. Bisa dicatat lebih bagus, nggak bisa dicatat direkam, nggak bisa direkam diketik di handphone, nggak bisa juga nanti bagiannya sama Om Laja minta rekamannya ya. Yang sambil pijit-pijit di belakang juga pakai bismillah biar pijitnya enak. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayo. 21 kali bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apa manfaatnya? 21 kali. Baca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim qablan nom, sebelum kita tidur. Sebelum tidur baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Amin amin tilkal laila minasyaitan. Di malam itu kita selamat, gak bisa digoda sama setan. Selesai? Belum. Syarrul jin wal ins, dari jahatnya jin dan manusia. Ya, maksudnya jahatnya jin yang masuk di mimpi, yang ganggu-ganggu kita. Jin, manusia, iblis, ifrit, setan segala macam tidak bisa mengganggu kita dalam keadaan kita tidur kalau baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Kemudian selesai? Belum. Rumahnya nggak akan kemasukan maling. Selesai? Belum. Rumahnya nggak akan kebakaran. Kemudian dijauhkan daripada wafat mendadak. Kita tidur pengen bangun nggak? Tiba-tiba nggak bangun. Nah, yang kalau baca Bismillahirrahmanirrahim itu terjaga daripada nggak bangun. Artinya bangun aja udah. Udah selesai? Belum. Tadfa'ul bala wa afa, dan tertolak, terhindar dari segala macam jenis bala bencana. Nah, tiba-tiba rubuh, naudzubillah, tiba-tiba ada banjir, naudzubillah, itu terhindar semuanya dari keadaan kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, 21 kali qablan naum. Qablan naum artinya sebelum tidur. Yang kedua, dibaca 41 kali ala udhunil majnun. Dibaca 41 kali di telinganya orang gila. Orang gila ada nggak di antara kita yang gila? Tes, maksudnya buat praktek. Ala udhunil majnun au musri afaka min jununihi wa suri. Dikatakan kalau kita bacakan 41 kali Bismillahirrahmanirrahim, tapi jangan pakai keadaan
Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Enggak, baca pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Di telinganya orang yang gila atau orang yang kemasukan atau orang yang gila dibikin-bikin atau gila karena sesuatu, baik itu makanan dia makan jadi gila atau minuman dia jadi bacain bismillah 41 kali. Maka insya Allah dengan dibacakan seperti itu gilanya akan hilang. Dan ulama mengatakan kalau seandainya gila yang dari kecil atau gila karena alasan atau tanpa alasan, ada memang seperti itu, Allah selamatkan semua keluarga keturunan kita dari penyakit gila seperti itu. Kalaupun ada teman atau orang yang kita kenal pas kita nggak bisa apa-apa, cuman ingat amalan ini aja, bacakan 41 kali 3 hari berturut-turut, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, selama 3 hari. Lihat keadaannya, insya Allah Allah angkat penyakit gilanya dan kembali keadaan dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. 41 kali. Yang ketiga, bacanya 51 kali. Nah, 51 kali. Apa manfaatnya? Ala wajhil hakim amina minhu. Baca 51 kali. Ala wajhil hakim amina minhu. Barang siapa yang baca bismillahirrahmanirrahim di depan pemimpin atau hakim atau bos, atau dengan ente punya urusan, minta naik gaji, minta ini segala macam, bacain ketika duduk bismillahirrahmanirrahim 51 kali sambil ngeliatin wajahnya atau dalam hati, kita akan selamat dari marahnya ini hakim. Atau hajat kita bisa dikabul. Ini hakim jahat, nggak jahat, baik, nggak baik, ngerti, nggak ngerti, Islam bukan Islam, kasih sikat bismillahirrahmanirrahim 51 kali sambil sedikit tiup-tiup wajahnya. Tapi dengan keadaan yakin dengan rahasia kalimat bismillahirrahmanirrahim itu sangat luar biasa. Sebelum kita punya hajat, sebelum kita menghadap, sebelum kita melakukan apapun, ketika duduk berpapasan atau berhadapan, baca 51 kali dengan niat Allah lunakkan dan lembutkan hatinya. Dan itu kalau perkara kita dianggap betul. Kalau perkara ente mau niat jahat, baca bismillahirrahmanirrahim biar digolin. Maksudnya daripada kita pakai pelicin di bawah meja, mendingan pakai bismillah. Ente nggak dilicinin urusan ente, licin untuk masuk ke dalam lubang neraka. Na'udzubillah. Pakai bismillah. Iya, pakai bismillah untuk barang-barang yang tidak baik, bukan bawa kita ke tempat yang baik, malah membawa kita ke tempat yang jahat. Makanya banyak dukun, kalau dukun dia pakai jampe-jampe bahasa-bahasa dukun, saya lebih senang begitu. Daripada dukun mau santet baca surat Al-Ikhlas, la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Ya Allah, baca ayat Al-Quran buat nyakitin orang. Baca Al-Quran untuk menerangi diri kita. Baca tasbih, baca zikir untuk mengobati orang, bukan malah nyakitin orang. Yang begitu bukan lancar urusannya ke tempat kebaikan, tapi lancar jalan dia masuk ke lubang. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat, dikatakan yang keempat baca mi'ata marrah atau 100 kali alal wajah. Alal wajah. Wajah ini apa? Kepada orang yang punya sakit atau sakit yang lama, sudah bertahun-tahun, maka dikatakan baca 100 kali alal wajah au ala mashhur sab'at ayyam mutawaliyat azalallahu dzalikal wajah wa azala sihir. Dikatakan baca 100 kali dan letakkan tangan ke tempat yang sakit atau nyeri atau tidak sembuh-sembuh hilangnya, pergi ke dokter, pergi kemana, enggak sembuh-sembuh, 7 hari berturut-turut bacakan bismillahirrahmanirrahim dengan pegang tempat yang sakit atau kena orang yang kena gangguan sihir yang kuat, bawa ke ustadz sini, ruqyah di sini, ruqyah di sana, nggak selesai. Tapi emang sihir beneran ya, bukan sihir yang parno nggak jelas, dibikin dikit-dikit. Saya sakit gigi, wah kayaknya saya ada yang dukunin.
Saya ini belum dapat jodoh nih, nggak selesai, pacaran dikit putus, wah ini kayaknya saya didukunin. Ya nggak begitu. Tapi memang yang betul-betul dilihat, cek ke dokter, dan memang ada orang yang paham melihatnya, wah ini kayaknya ada yang ganggu segala macam. Dan ciri-ciri dukun, bukan orang dukun, ciri-ciri orang yang paham melihat orang itu dikena sihir atau bukan, dia tidak akan bicara, siapa yang kirim itu tidak akan bicara. Ciri-ciri orang yang paham. Kenapa? Kalau dia bicara itu mengajarkan kita untuk benci kepada orang lain. Walaupun dia jahat, kita nggak diajarkan benci sama orang lain walaupun jahat. Paham? Bacain 100 kali. Kira-kira siapa yang sudah kena sihir di sini? Ada nggak? Oh kasihan. Ngantuk. Kemudian 2 lagi nih. Yang kelima. Baca 313 kali dan sholawat 100 kali. Kapan dibacanya? Mustaqbilal kiblah. Ini cara bacanya dengan amalan yang diajarkan. Mustaqbilal kiblah, menghadap menghadap kiblat. Dalam keadaan kita habis sholat segala macam, yang penting menghadap kiblat. Yang pasti juga pasti ada dalam keadaan wudu. 313 kali baca bismillahirrahmanirrahim dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali. Menghadap kiblat inda tulu'i syamsi, sampai terbitnya matahari. Faham? Artinya dari kapan mulainya? Pagi, setelah subuh ya. Sampai terbitnya matahari baru berdiri, dan hitung betul-betul, mukinan dalam keadaan juga yang harus yakin, maka Allah mudahkan segala urusan yang berkaitan dengan uang. Fulus. Bagian fulus kita harus yang paling ingat nih. Ente paling senang kebetulan nih kayaknya. Bagian urusan lancar, kerjaan lancar, gaji naik, bonus turun lah, uang ini. Pokoknya kalau ente punya urusan atau utang banyak, mau minta cepat lunas, amalkan ini segala macam. Dan saya sudah mengamalkan dan terbukti. Tinggal ente mengamalkan. Utang majelis ini 200 juta lebih bisa selesai dalam waktu singkat. Ente ngamalin ini, kebetulan amalannya di hari Ahad. Hari Ahad itu hari apa? Besok nih. Ya salam. Praktek langsung dah insyaallah. Ente lihat hasilnya. Hari Ahad ya. Berarti besok nanti kalau mau begadang, mau duduk, tapi malamnya juga jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ketika sholat subuh selesai, baca bismillah 313 kali dan tinggal sholawatnya 100 kali. Yakin Allah akan permudah urusan kita. Insya Allah dimudahkan urusan kita. Gampang nggak? Sholawatnya bebas, sholawat apa saja. Tapi sholawat yang afdal jangan dipisahkan antara sholawat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari, boleh. Yang lengkap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil gulub, boleh. Silakan salawat apa saja atau salawat Ibrahimiyah, boleh. Ini amalan daripada ulama. Praktekkan insyaallah ya. Biar lancar semua urusan sudah. Panai kumpul, weh, aman so. Kemudian yang terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 2500 kali. Dibacanya arba'ina sabahan, selama 40 hari setiap pagi. Ini apa manfaatnya? Fatahallah futuhal arifin. Baca 2500 kali setiap pagi di selama 40 hari berturut-turut, tidak pernah terputus. Kalau terputus ulang lagi, maka Allah bukakan kepadanya futuhal arifin, faham dengan mudah ilmu agama, dan sanubarinya pun mengerti agama, sehingga ilmu tidak membuat dia sombong, tapi ilmu membawa dirinya manfaat dan orang sekitarnya pun mendapatkan manfaat dekat dengan Allah Subhanahu. Artinya kalau ada yang belajar nggak ngerti-ngerti,
belajar ini nggak paham-paham, ngafal hadis nggak selesai-selesai, kuliah nggak lulus-lulus, sekolah nggak naik-naik kelas. Coba amalkan ini dengan niat yang baik. Insya Allah Allah bukakan kecerdasan dan faham dalam pikiran kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang bertanyakan? Beb, kalau bismillah biar istri nggak ngamuk-ngamuk berapa kali? Ya salah. Saya pernah dengar satu ulama ditanya seperti itu. Itu biar istri gak ngamuk-ngamuk kita baca bismillahnya berapa kali? Ente baca bismillah ribuan kali sama a'udzubillahi minasyaitonirrajim ribuan kali, tetap aja dia masih marah. Terus gak marahnya gimana? Ntar di surga dia gak marah, senyum aja bawaannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang dirahmati Allah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.